Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manise, Sabtu 20 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengutus Yesus Putramu kepada kami untuk menyelamatkan kami. Namun terkadang kami tidak percaya kepadanya. Kami lebih percaya akan kemampuan diri kami sendiri dan menolak kehadirannya. Karena itu kami mohon kepadamu, curailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman Putramu yang akan kami dengar mampu menuntun kami untuk kembali kepadamu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa orang di antara orang banyak itu yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Raja Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat." Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pun pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan dari mana, tetapi apa yang dia lakukan. Terkadang pengetahuan kita terhadap seseorang membuat kita mendukung dan menyokong mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Namun sering juga terjadi bahwa ketika ada kecemburuan, iri hati di sana, maka pengenalan kita akan orang-orang itu justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menjelekkan, merendahkan, dan mencemooh mereka. Para sahabat sekalian, inilah yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus.
Di satu pihak mereka menyaksikan karya-karya Yesus yang ajaib, kewibawaan dalam mengajar. Namun di lain pihak, pengenalan mereka kepada Yesus tentang dari mana dia berasal atau apa statusnya membuat mereka menolak apa yang dikatakan atau diwartakan oleh Yesus. Karena itu menurut pengetahuan mereka, Mesias berasal dari Bethlehem, kota Daud. Dan justru disinilah mereka mempertanyakan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Hari ini kita belajar untuk pertama, tidak melihat dari mana seseorang berasal, tetapi apa yang dia katakan dan dia perbuat untuk banyak orang demi kebaikan mereka. Kedua, berikanlah dukungan kepada orang-orang yang berbuat baik itu, agar mereka tetap merasa aman dan damai, sehingga perbuatan mereka tetap mendatangkan sukacita, kebaikan bagi banyak orang. Ketiga, singkirkanlah di dalam hati dan pikiranmu iri hati, kecemburuan, karena sikap-sikap seperti inilah yang tidak hanya menghambat orang lain, tetapi juga akan merusak dirimu sendiri, menghancurkan masa depanmu. Akhirnya, marilah kita mendukung orang baik, agar mereka tetap berbuat baik dan berbuah banyak dalam kehidupan mereka. Dan marilah kita membantu orang-orang yang enggan untuk berbuat baik, agar terdorong untuk bersama-sama dengan kita melakukan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.